Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Apa kabar? Tentunya sehat dan masih tetap semangat. Baik, ketemu lagi dengan saya Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI. Hari ini, para rekan mahasiswa kita masuk di pertemuan 13. Kita akan bahas tentang tata kelola pelayanan publik bidang kesehatan. Itu harmonisasi hukum dan prinsip good governance. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa ya, para rekan mahasiswa, saya mengingatkan kembali tentang 10 nilai tamadun Unpad. Oke, nah yang pertama itu bahwa di sini untuk kehidupan di kampus dan pergaulan sehari-hari, sivitas akademika itu harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Nah, yang kedua, Sivitas Akademika melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati ya dan serta juga memperingati Hari Besar Islam dan kemudian berpakaian Muslim seminggu sekali ya pada hari Jumat. Nah, yang ketiga, Sivitas Akademika harus mampu mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, tujuan nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi dan misi serta semboyan Unpad yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Nah, yang keempat, seluruh Sivitas Akademika mengamalkan kampus bersih, asri dan lestari yang didasarkan asas pemahaman eh, tentang eh, eh, budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Nah, kemudian seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellent, kemudian 3S, senyum, sapa, dan salam, kemudian serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dan eh, dosen serta pimpinan. Nah, kemudian yang keenam, di sini yaitu adalah Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Nah, kemudian uh, menggunakan dan melestarikan simbol kemudian ornamen, artefak, peralatan lingkungan, bangunan, ruangan, baju ya, jaket amatir dan pakaian kebutuhan lainnya. Kemudian ada plakat cendera Unpad ya, pemberantasan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas berwarna keislaman. Yang kedelapan, melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh yang berjasa pada Unpad ya dengan menambahkan nama pada ruangan dan seluruh kampus. Yang kesembilan, Cipta Akademika melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh pegawai wajib melaksanakan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia. Jadi meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan kalian yang berwawasan internasional. Nah, yang 10 itu adalah untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatu semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus Tamadun Mandiri, maka ditetapkan sebagai logo Tamadun Mandiri sebagai pemersatu. Nah, kemudian di sini saya mengingatkan kembali tentang visi Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu adalah menjadikan perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dan mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, kemudian visi dari prodi akuntansi adalah menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu akuntansi, berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Oke, nah misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi yang di sini adalah yang pertama melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi. Nah, kemudian melakukan iptek berdasarkan Al-Quran dan Hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa, menggali sumber-sumber limbur yang berdasarkan faedah iptek dan imtaknya. Nah, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia bisa artinya di sini bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, juga diajak untuk mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan hidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita lanjut tentang misi dari prodi akuntansi. Nah, itu adalah yang pertama,
menjaga kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi, meningkatkan sumber daya dosen, ya, seperti kualifikasi akademika, sertifikat kompetensi internasional, jabatan akademik, sertifikat profesional dan kondisi, tingkat internasional di bidang ilmu akuntansi. Nah, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi berstandar internasional. Dan terakhir, menjalin kerjasama secara nasional dan internasional sesuai bidang ilmu akuntansi. Nah, tujuan nilai dasar yayasan itu yang pertama adalah menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat. Kemudian bersyukur, bersukacita dan tidak mengeluh. Kemudian rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan dan tidak marah. Kemudian berpikir positif, berasangka baik dan tidak menggunjing. Kemudian berbuat baik, mengubah dan respek. Kemudian berempati dan memberi solusi, bukan mengkritik atau mencela. Dan kemudian patuh kepada pemimpin dan menaati peraturan. Kemudian budaya dari UNPOP itu adalah budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Oke, nah sebelumnya rekan mahasiswa sudah membaca materi eh, yang saya berikan ya eh, di portal ya dan sudah saya sampaikan sebenarnya tentang tentang peradilan di Indonesia yang mengenai bagaimana fungsi, wewenang dan integritas dan kemandirian dari peradilan itu tadi. Kemudian di sini juga sudah para rekan mahasiswa sudah membaca bagaimana pelayanan publik dalam tata kelola pemerintah yang baik. Nah, artinya di sini eh, yang dimana adalah ketercapaian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Nah, selanjutnya tata kelola pelayanan publik di bidang pendidikan dan pengajaran. Nah, artinya di sini eh, rekan mahasiswa sudah membaca ya terkait bagaimana sih sebenarnya um, tentang tata kelola pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan. Nah, jadi ya artinya semakin baik secara efektif, efisien ya uh, uh, akan menjadikan kualitas pendidikan yang lebih bermutu ya seperti itu. Nah, yang ke-12 adalah rekan mahasiswa sudah membaca terkait mengenai tata kelola pelayanan publik di bidang pekerjaan dan usaha. Nah, jadi memang setiap bidang-bidang itu akan berbeda terkait bagaimana tata kelola pelayanannya. Karena kan ada peraturan yang menspesifikasi terhadap bidang-bidang tersebut tadi. Ya, baik. Oke, di sini kita akan bahas tentang pelayanan di bidang kesehatan. Nah, jadi kita akan bahas tentang apa sih tujuan penyelenggara pelayanan tadi, kemudian ruang lingkup dan wewenang pemerintah, kemudian asas pelayanan publik dari bidang kesehatan, dan harmonisasi hukum dan tata kelola pemerintah yang baik. Ya. Nah, kita masuk bahas tentang tujuan penyelenggara pelayanan publik bidang kesehatan. Dan di sini yang pertama adalah bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat sehat. Nah, artinya dengan menciptakan kondisi di setiap artinya warga negara di Indonesia, kita harus dapat mencapai derajat kesehatan optimal. Nah, di sini ya si pemerintah harus mengetahui ya kan tingkat kesehatan dari masyarakatnya tadi. Nah, nah dan juga si pemerintah harus mengetahui eh, artinya eh, seberapa besar ya masyarakatnya yang sehat dan seberapa besar masyarakatnya yang tidak sehat. Nah, artinya dengan begitu pemerintah bisa eh, secara eh, terpadu ya, artinya langkah by langkah dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakatnya itu tadi. Nah, yang kedua adalah kesetaraan akses. Di sini dia akan memastikan layanan kesehatan berkualitas dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, artinya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ya artinya bisa digunakan oleh masyarakat dan tidak ada eh, keterbatasan. Nah, seperti itu. Nah, artinya eh, tidak ada hambatan masyarakat untuk mendapatkan
uh, informasi tentang pelayanan kesehatan itu tadi. Nah, yang kedua adalah perlindungan hak kesehatan. Nah, artinya pemerintah harus benar mewajibkan dan menjamin kesehatan setiap masyarakatnya. Nah, jadi uh, masyarakat pun akan merasa terlindungi gitu ya, bahwa pemerintah itu sangat peduli ya akan kesehatan dari masyarakatnya tadi. Nah, yang selanjutnya adalah tata kelola tanggap. Nah, tata kelola tanggap ini adalah menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang responsif dan akuntabel. Nah, artinya di sini eh, penyelenggaraan ya pelayanan publik di bidang kesehatan itu artinya merealisasikan amanat ya artinya konstitusi yang menjamin bahwa hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Jadi sistem pelayanan kesehatan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan layanan kesehatan yang bermutu dengan memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan. Jadi, pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa layanan kesehatan diselenggarakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemudian mengurangi kesenjangan akses, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari risiko kesehatan. Oke, nah landasan hukum tentang pelayanan kesehatan ini itu yang pertama itu di Undang-Undang 1945 pada pasal 28 ya ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, artinya tidak ada satupun yang menghalangi ya orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Seperti itu. Nah, juga di sini artinya pemerintah juga bisa memberikan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membayar kontribusi kesehatan itu tadi. Nah, nah, kemudian yang kedua itu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019. Sorry ya 2009 ya, Bapak Ibu. Nah, jadi mengatur prinsip penyelenggaraan upaya kesehatan yang berkeadilan dan merata serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nah, tentang pelayanan publik, jadi memberikan landasan hukum penyelenggaraan pelayanan publik termasuk bidang kesehatan. Nah, kemudian masuk yang keempat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Ini membahas tentang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Nah, jadi landasan hukum pelayanan kesehatan di Indonesia itu bersumber dari konstitusi dan dijabarkan berbagai peraturan perundangan. Jadi peraturan ini akan yang membentuk kerangka konseptif yang menjamin hak warga negara atas layanan kesehatan. Jadi mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan tadi. Nah, jadi ada selain undang-undang juga terdapat juga beberapa peraturan turunan berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang secara spesifik mengatur investasi pelayanan kesehatan di berbagai tingkat pemerintah. Nah, artinya jika uh, tujuan dari pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat itu juga belum tercapai, nah artinya harus adanya perbaikan-perbaikan terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah tadi. Oke, nah ajas pelayanan publik di bidang kesehatan yang pertama itu adalah transparan. Nah, artinya transparan informasi terkait pelayanan kesehatan dapat diakses publik dan disampaikan dengan jelas. Nah, apa saja syarat ya di mana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan eh, baik itu gratis ya ataupun eh, harus membayarnya. Nah, jadi ketentuan-ketentuan itu sudah jelas ya, tidak ada tumpang tindih ya antara masyarakat dengan ekonomi menengah, atas, dan bawah seperti itu. Yang kedua adalah akuntabilitas, jadi pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, gitu. Jadi harus adanya peraturan baik turun dari undang-undang, peraturan pemerintah ya dan peraturan pada itu tadi. Mutu dan keamanan yang ketiga. Nah, jadi pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan standar mutu dan keamanan tertinggi. Artinya adanya kode etik dalam memberikan pelayanan. Tujuannya adalah untuk tercapainya tujuan tadi dan untuk artinya pedoman ya bagaimana SOP yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tadi.
Dan di sini juga ya oleh aparatur bidang kesehatan itu tadi juga bisa memiliki evaluasi ya terhadap eh, mutu standar mutu yang mereka berikan. Nah, apakah sudah baik? Apakah ada terjadi perubahan? Nah, seperti itu ya. Nah, yang kemudian keadilan dan kesetaraan. Jadi layanan kesehatan diberikan tanpa diskriminasi dengan memperhatikan keadaan distributif dan kesetaraan akses. Nah, itu tadi. Jadi artinya sesuai yang kita bilang bahwa tidak ada perbedaan ya. Jadi masing-masing ya mungkin yang pemerintah saat ini lakukan adalah dengan contohnya adalah BPJS ya. Jadi bagi masyarakat yang ekonomi kecil diberi dengan kartu bantuan subsidi ya seperti itu. Nah, kemudian bagi yang memiliki ekonomi yang baik, maka silakan untuk membayarnya ya. Jadi artinya saling sifatnya bergotong royong ya seperti itu. Nah, kemudian ada partisipatif, jadi melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan baik dalam pelayanan publik tadi. Nah, jadi azas ini merupakan memang prinsip dasar ya yang melandasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan publik di Indonesia. Nah, jadi penerapan asas ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan memenuhi harapan publik terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Nah, jadi dalam implementasi ini, asas ini menjadi landasan etis dan normatif bagi aparatur pemerintah ya dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan. Jadi setiap kebijakan dan tindakan harus mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut. Oke, nah kita masuk mengenai ruang lingkup pelayanan kesehatan. Di sini ada beberapa. Yang pertama layanan kesehatan dasar. Nah, arti sini pelayanan kesehatan primer di puskesmas, program kesehatan ibu dan anak, kemudian imunisasi dan vaksin, kemudian pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, kita masuk kalau ke layanan kesehatan rujukan. Nah, di sini dia membedakan indikatornya adalah pelayanan untuk rumah sakit pemerintah, penanganan kasus kompleks, layanan spesialistik, dan perawatan insentif. Nah, kalau di layanan kesehatan masyarakat, kita lihat di sini ada beberapa indikator yang diperiksa, yaitu adalah ya, artinya uh, program pengendalian penyakit, ya, surveillance kesehatan, promosi kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Dan terakhir, ruang lingkup terakhir itu adalah layanan kesehatan darurat. Nah, ini berhubungan dengan penanggulangan bencana, penanggulangan wabah penyakit, sistem tanggap darurat medis, dan pelayanan gawat darurat. Nah, jadi ruang lingkup pelayanan kesehatan publik ini mencakup spektrum yang sangat luas. Nah, artinya dari pelayanan preventif hingga kuratif. Nah, jadi setiap jenis pelayanan ini memiliki memang karakteristik dan target sasaran yang berbeda. Nah, jadi memang semua itu perlu adanya terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional, di mana tujuannya adalah meningkatkan status kesehatan untuk masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi pelayanan kesehatan publik juga diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat primer hingga tersier. Jadi dengan mekanisme rujukan yang mengatur alur pelayanan berdasarkan kompleksitas kasus dan kebutuhan dari pasien itu tadi. Seperti itu. Oke, nah kita lanjut bahas tentang mengenai uh, wewenang pemerintah pusat dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah penyusunan kebijakan nasional. Dan di sini pemerintah pusat akan merumuskan kebijakan strategi, standar dan norma pelayanan kesehatan yang berlaku secara nasional. Nah, apa saja kebijakan yang dibutuhkan, standarnya bagaimana, normanya bagaimana. Nah, itu memang harus dibuat ini ya berlaku dan perlu juga ya pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan standar itu tadi. Nah, jika ketercapaian dalam pelayanan kesehatan itu tidak berjalan, nah maka di situ pemerintah setidaknya melakukan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan nasional itu tadi yang terbaru dan berikutnya seperti itu. Yang kedua adalah pengawasannya anggaran. Nah, merencanakan dan mendistribusikan anggaran kesehatan memang di sini melalui APBN untuk program-program prioritas nasionalnya. Sekarang, apa sih program pemerintah apa yang dibutuhkan? Contoh stunting, nah atau perbaikan gizi, nah atau dan yang lain adalah tingkat angka kematian yang sangat tinggi bagi ibu hamil. Nah,
Nah, jadi pemerintah harus juga mendapatkan informasi ya mengenai tingkat-tingkat kesehatan bagi uh, masyarakat di Indonesia ya. Mungkin masyarakat Indonesia terlalu banyak memiliki penyakit hipertensi, diabetes, jantung dan lain. Nah, apa penyebabnya? Jadi di sini stroke. Nah, jadi pemerintah harus memberikan apakah dengan melakukan adanya sosialisasi mengenai menjaga kesehatan. Nah, itu juga sangat penting ya. Artinya anggaran yang dibuat oleh pemerintah itu benar-benar terserap dan mengatasi permasalahan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah koordinasi lintas sektor. Nah, jadi mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem kesehatan nasional. Artinya, uh, di sini dari uh, untuk Kementerian Kesehatan akan mengkoordinir di mana masing-masing rumah sakit, puskesmas ya mengenai tentang permasalahan kesehatan masyarakat itu tadi. Nah, mungkin juga di setiap masyarakat dan juga aparatur pemerintah setiap daerah juga melaporkan ya, artinya setiap sektor bidang kesehatan, sektor bidang kependudukan dan sektor yang lain artinya bekerja sama uh, dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian pengawasan dan evaluasi. Jadi sini perlunya memang pemantauan ya, artinya mengevaluasi tentang kebijakan yang kemudian pengawasan anggaran yang sudah dilakukan, apakah sudah tepat pada sasaran gitu. Nah, jika tidak, apa penyebabnya dan bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu. Nah, oke. Nah, kita lanjut mengenai wewenang pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan. Nah, tingkat pemerintah di sini kita lihat pemerintah provinsi. Nah, kewenangan utamanya adalah koordinasi dan pembinaan lintas kabupaten dan kota. Contohnya, pengelolaan rumah sakit rujukan regional, koordinasi penanggulangan KLB lintas kabupaten. Nah, yang kedua tingkat di pemerintah kabupaten. Nah, kewenangan utama adalah penyelenggaraan layanan kesehatan dasar. Nah, jadi di sini sebagai contoh pengoperasian puskesmas, nah kemudian program kesehatan masyarakat lokal, pengelolaan rumah sakit tipe C dan D. Nah, untuk di pemerintah desa, ya, kewenangan utamanya adalah pelaksanaan upaya kesehatan berbasis masyarakat, kemudian ada pengelolaan puskesdes, posyandu, dan dana desa untuk kesehatan. Nah, artinya di sini bahwa semenjak prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang yang substansi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayahnya. Nah, artinya di sini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengoperasionalkan fasilitas kesehatan dasar, ya alokasi anggaran kesehatan dasar, serta mengembangkan program kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari lokal itu tadi. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjut tentang tantangan harmonisasi hukum pelayanan kesehatan. Pertama itu adanya tumpang tindih birokrasi. Nah, memang konflik antar berbagai peraturan di tingkat pusat dan daerah itu memang sering terjadi. Nah, tapi setidaknya di sini adalah jangan menyebabkan menciptakan suatu kebijakan yang akhirnya berdampak tidak baik untuk masyarakat. Nah, jadi uh, kalau bisa ini dihindari ya kepada pemerintah tadi. Nah, kemudian fragmentasi kewenangan. Jadi pembagian tugas yang tidak jelas antara berbagai lembaga. Nah, kemudian ada kesenjangan implementasi. Nah, artinya perbedaan kapasitas daerah dalam menerapkan regulasi tadi. Nah, bagaimana? Kemudian kompleksitas birokrasi, dari sini kayak akan adanya prosedur administrasi yang berlapis dan mempersulit koordinasinya. Jadi, tantangan utama dalam harmonisasi hukum pelayanan kesehatan di Indonesia adalah adanya tumbang tindih regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi, berbagai peraturan yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga itu berbeda seringkali tidak selaras. Nah, bahkan juga katanya bertentangan sama sekali. Jadi kondisi ini dipaparkan dengan adanya otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah menerbitkan peraturan-peraturan tambahan. Tapi setidaknya pemerintah daerah juga boleh menambah peraturan, tapi harusnya mempertegas peraturan yang sebelumnya. Jadi bukan mempersulit. Nah, seperti itu. Nah,
Kemudian strategi harmonisasi regulasi kesehatan. Yang pertama itu adanya identifikasi dan pemetaan. Artinya mengidentifikasi seluruh regulasi terkait layanan kesehatan dan memetakan potensi tumpang tindihnya. Apa sebenarnya permasalahannya? Nah, jadi uh, artinya di sini sudah mengetahui dan menemukan permasalahan itu tadi. Yang kemudian selanjutnya di sini adalah analisis keselasan. Jadi mengevaluasi tingkat keselasan antara peraturan dan mengindikasi area konflik tadi. Nah, apakah peraturan tadi bisa menyelesaikan permasalahan konflik tadi? Nah, kalau tidak berarti maka diperbaikilah peraturan itu tadi. Yang kemudian uh, sinkronisasi dan penataan. Jadi dia melakukan revisi, pencabutan atau penerbitan regulasi baru yang harmoni dan saling mendukung. Nah, artinya dengan kita memperbaiki dan evaluasi terhadap peraturan tadi, nah di sini kita memperbaiki peraturan yang tidak istilahnya yang tidak sesuai yang menyebabkan terjadinya keberlanjutan permasalahan yang konflik tadi. Nah, seperti itu. Jadi ini artinya perlunya kebijakan yang baru yang akhirnya di sini saling mendukung terhadap penyelesaian permasalahan tadi. Nah, kemudian konsultasi dan koordinasi. Jadi sini artinya pemerintah juga harus melibatkan pemangku kepentingan ya. Artinya dalam dialog dan proses untuk mencapai solusi bersama ya terhadap eh, permasalahan tadi. Apakah dengan mengevaluasi peraturan tadi itu sudah bisa menyelesaikan masalah itu tadi? Nah, jadi artinya bahwa harmonisasi regulasi kesehatan memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif. Nah, jadi apa sih langkah awal di sini yang diperlukan adalah melakukan penetapan tadi. Nah, yang dilakukan tadi peraturan yang ada, baik di tingkat pusat dan daerah, kemudian identifikasi area tumbang tindih, ya dan konflik tadi. Nah, proses ini akan uh, dilakukan secara berkala mengingat bahwa adanya perubahan regulasi yang cepat. Nah, tadi. Oke, nah kita masuk selanjutnya tentang prinsip good government dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adanya transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga partisipasi, dan keempat adanya efisiensi dan efektivitas. Nah, jadi penerapan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini ya terhadap di bidang pelayanan kesehatan ini memang tetap juga sangat penting karena memastikan bagaimana layanan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik. Nah, jadi prinsip inilah yang menjadi dasar etis dan operasional yang harus diimplementasikan pada seluruh tingkat penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oke, implementasi good governance dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, itu adalah sistem informasi kesehatan terintegrasi. Yang kedua, transparan anggaran kesehatan dan forum partisipasi masyarakat. Nah, jadi implementasi dari good governance dalam pelayanan kesehatan telah dilakukan mulai berbagai inisiatif konkret ya di berbagai tingkatan. Jadi upaya tujuan di sini adalah bagaimana mentransformasi budaya birokrasi kesehatan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat di sini ada beberapa kasus tentang harmonisasi regulasi JKN dalam kerangka good governance. Nah, artinya ada 245 miliar peserta JKN ya di sini. Nah, ternyata dari 245 miliar ini ada 27 regulasi tumpang tindih. Nah, artinya jumlah peraturan yang terimplementasi tumpang tindih dalam inflasi JKN tadi. Nah, kemudian, nah terjadinya lagi dari 27 menjadi 12 revisi regulasi, ya, eh, yang telah diadministrasi melalui proses revisi dan sinkronisasi. Seperti itu. Oke, nah kesimpulan yang bisa kita ambil dalam topik ini adalah mengenai penguatan kerangka hukum, kemudian sinkronisasi kewenangan, integrasi sistem informasi, dan penguatan kapasitas. Ya, seperti itu. Baik, demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.